فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa yaqul halu dharfan nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi wa jarun wa majruran nahwu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Iku mampu. Wa ta'allaqani bi mustaqirin aw istaqarra mahdhufaini wujuban. Masih membahas tentang hal, dan hal itu bisa berupa dzaraf. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi, aku melihat hilal dalam keadaan berada di antara awan. Jadi sebenarnya yang jadi hal itu bukan dzarafnya tapi kainannya. Wajarun wa majruran bisa juga berupa jar majrur, sama yang menjadi hal bukan jar majrurnya, karena jar majrur ini selamanya i'rabnya adalah muta'alliq. Namun yang menjadi hal adalah muta'allaqnya jar majrur atau muta'allaqnya dzaraf tadi. Nahwu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, jar majrur fi zinatihi terjatuh setelah dhamir hi. Maka dia dihukumi menjadi hal karena kaidahnya nasi mahal. Setelah nakirah adalah sifat, setelah ma'rifah adalah hal. Sedangkan ini jatuh kalau ada jar majrur atau dzaraf jatuh setelah ma'rifat maka dihukumi hal. Kalau jatuh setelah nakirah maka dihukumi sifat. Wa ta'allaqani bi mustaqirin aw istaqarra, dan keduanya pada saat itu menjadi muta'alliq dengan mustaqirin atau kainin atau istaqarra atau kana yang tam. Perhatikan, kana atau kainun yang berada pada muta'allaq yang mahdhuf itu wajib ditakdirkan sebagai kana yang tam, enggak boleh nakis. Jadi seperti Zaidun fid dari, takdirnya Zaidun kainun fid dari. Nah, kainun itu harus ditakdirkan kain yang tam. Jangan sampai ditakdirkan kain yang nakis, kana yang nakis. Kalau kana nakis nanti bulet, butuh khobar lagi. Maka harus ditakdirkan kana tam. Ini catatan penting supaya kita enggak kebingungan nanti. Karena kalau Zaidun fid dari, Zaidun kainun fid dari itu nanti kainun sebagai khobar, terus kainun itu nakis, butuh isim dhamir huwa, terus butuh khobar. Yang jadi khobar nanti apa? Kainun lagi. Ya, terus gitu kainun terus butuh kainun berapa ribu, maka harus ditakdirkan kainun yang tam, yang enggak butuh isim, enggak butuh khobar tapi butuh fa'il. Demikian juga ini wa ta'allaqani bi mustaqirin atau kainin, boleh mustaqir atau kana atau kainun, tapi dengan syarat kana yang tam. Awis istaqarra atau muta'alliq dengan istaqarra, ini tergantung kebutuhan. Kalau nanti butuh muta'allaqnya itu berbentuk mufrad ya pakai kainun atau mustaqirun. Kalau nanti muta'allaqnya itu butuh jumlah seperti dalam silah. Dalam silah mausul itu wajib berbentuk jumlah karena silah itu harus berbentuk jumlah. Enggak boleh silah itu mufrad. Maka takdirnya enggak boleh kainun tapi istaqarra atau kana. Contohnya ja'alladzi fid dari, telah datang orang yang di rumah. Maka alladzi adalah mausul. Setelah mausul harus berbentuk silah.
Silah harus berbentuk jumlah. Enggak boleh alladzi mustaqirun fid dari, enggak boleh, tapi harus alladzi istaqarra fid dari. Kenapa? Karena mustaqirun itu bukan jumlah. Mustaqirun itu mufrad. Kalau mau sedangkan setelah mausul harus berbentuk silah dan silah itu harus berupa jumlah, maka harus ditakdirkan istaqarra. Makanya di sini dikasih opsi pilihan mustaqirin atau istaqarra, tergantung kebutuhan. Kalau cukup dengan mufrad ya mustaqirin saja. Kalau butuh takdir jumlah berarti istaqarra. Mahdhufaini wujuban, keduanya dimahdhuf secara wajib. Kenapa? Karena kaunun amun, karena keberadaan yang umum dan itu sudah diketahui. Qala syari qauluhu wa yaqul halu dzarfan ila akhir ay kama yaqul khabaru wasilatu. Satu lagi wan na'tu. Nah, itu. Sebagaimana khabar juga bisa berbentuk dzaraf, jar majrur, demikian juga silah juga bisa dzaraf dan jar majrur. Hal juga bisa dzaraf dan jar majrur. Na'at juga bisa dzaraf dan jar majrur. Maka 4 itu. Khabar, silah mausul. Yang ketiga adalah hal, yang keempat adalah na'at. 4 perkara itu sebagai muta'allaq yang mahdhuf. Muta'allaq yang mahdhuf, dan semuanya yang menjadi khabar, yang menjadi silah, yang menjadi na'at, yang menjadi hal adalah muta'allaqnya, bukan dzaraf atau jar majrurnya. Ai kama yaqul khabar, sebagaimana khabar juga bisa berbentuk dzaraf dan jar majrur. Wasilatu silah mausul dzarfan wa jaran wa majrurun. Fa baina, maka baina ra'aitul hilala baina fi mithalihi, dalam misalnya musannif adalah dzaraf makan, dzarfu makanin. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhufin halun minal hilal. Nah, baina di sini muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, karena enggak bisa muta'alliq dengan sesuatu yang madkur. Jadi rumus ta'alluq nanti insyaallah tak buatkan buku, sudah hampir jadi. Rumus ta'alluq itu kalau di situ ada ta'alluq itu menerangkan atau berkaitan. Kalau dia bisa dijadikan keterangan untuk sesuatu yang ada di situ langsung, yaitu kalau nggak bisa maka harus ditakdirkan. Nah, seperti di sini, ra'aitul hilala bainas sahab, yang diterangkan oleh baina ini nggak ada di sini. Ra'aitu ada fi'il, nggak bisa. Karena yang berada di antara awan itu bukan ra'aitunya, bukan fi'il ra'a, juga bukan fa'ilnya ra'a. Mau nggak mau di sini tinggal ada satu, yaitu hilal. Sementara kaidahnya muta'allaq itu harus berupa peristiwa. Nggak mungkin bisa muta'alliq langsung kepada hilal. Oleh karena itu dikatakan muta'alliqnya adalah mahdhuf, yaitu kainan. Maka dikatakan baina ini muta'alliq ke kainan yang menjadi hal dari hilal, atau dikatakan muta'alliq ke hilal secara tajawuzan, secara gampang-gampangan. Sebagaimana fiddari dikatakan khabarnya Zaidun secara gampang-gampangan, tapi secara detail tadi gitu i'rabnya. Ra'aitul hilala kainan bainas sahab, maka bainas sahab, baina adalah dzaraf, dan dzaraf jatuh setelah ma'rifah, maka kaidahnya adalah sebagai hal. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhufin halun minal hilal. Dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Sesuatu yang mahdhuf itu tadilah yang menjadi hal. Jadi sebenarnya yang hal itu bukan jar majrurnya atau bukan dzarafnya. Takdiruhu mustaqirran bainas sahab. Demikian juga wa fi zinatih fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Nah, fi zinatih ini secara dohir dia jatuh setelah domir hi, maka hukum asalnya adalah hal dari qaumihi.
maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam keadaan dia berada di dalam perhiasannya. Maka fi zinati adalah jar majrur wa huwa muta'alliqun bi mahdhufin hal, dan dia adalah muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai hal minad dhamiril mustatir fi kharaja. Pada dhamir mustatir yang ada pada kharaja atau pada dhamir qaumihi sama. Dhamir yang mustatir pada kharaja dengan qaumihi sama baliknya kepada Qarun. Takdiruhu mustaqirron fi zinatihi. Takdirnya mustaqirron fi zinatihi. Wa qawluhu wa yata'allaqani bi mustaqirin aw istaqarra. Yata'allaqani bi mustaqirin in quddira fi maudhi'il mufradi. Keduanya akan menjadi muta'alliq dengan muta'allaq yang mustaqir in quddira, jika keduanya ditakdirkan menduduki mufrad. Jadi kalau muta'allaqnya itu bisa mufrad ya pakai mustaqir. Wastaqarra in quddira fi maudhi'il jumlah. Dan ditakdirkan dengan istaqarra kalau memang keduanya itu ditakdirkan butuh takdir jumlah, tergantung kebutuhannya. Wa qawluhu mahdhufaini wujuban ay li kaunihima kaunan mutlaqon. Kaunan mutlaqon itu sama dengan kaunan aman. Kenapa kau wajib dihadzaf? Karena keduanya hanyalah kaun yang umum, sebagaimana kaidah yang sudah sering kita sebutkan. Kalau kaunnya itu am, maka wajib disembunyikan sebab sudah diketahui. Kalau kaunnya khos, keberadaan peristiwa. Kaun itu peristiwa. Kalau kaunnya khos, peristiwanya itu khusus, maka dilihat. Kalau peristiwa khusus tadi diketahui, maka bisa disembunyikan, bisa disebutkan. Tapi kalau nggak diketahui, maka wajib disebutkan dan nggak boleh disembunyikan. Semua tergantung kebutuhan. Qala wa yushtaratu fid darfi wa adilihi, dan disyaratkan di dalam dhorof dan yang semisalnya. Adil bermakna semisal, yaitu jar majrur. Wa adilihi maksudnya adalah yang sahabat karibnya, teman sejawatnya, yaitu jar majrur. Dhorof dan jar majrur itu sa konco pewarek, konco parek. Ayakuna keduanya harus tamaini, harus menjadi dhorof yang tam, jar majrur yang tam. Yang ini sudah pernah kita bahas dalam masalah mausul. Yang ini sudah pernah kita bahas dalam mausul. Dhorof tam itu adalah yang memiliki makna yang sudah masih nggak bebas lagi, tapi sudah bisa diketahui, itu dhorof tam. Itu dhorof tam. Wal khobar, yaitu sudah terdahulu dalam pembahasan mausul dan pembahasan khobar. Ketika khobar berbentuk dhorof, itu harus dhorof tam. Mausul berbentuk dhorof juga harus dhorof yang tam. Fa in kana naqiso, ini kalau keduanya adalah dhorof yang masih nakis, dhorof yang nggak jelas, lam yaqa'a halan, maka keduanya nggak boleh menjadi hal. Fala yuqalu hadza Zaidun amsi au bika. Ini adalah Zaid dalam keadaan kemarin atau bersamamu, enggak bisa. Karena masih sangat mubham. Maka hal bisa berbentuk dhorof dan juga bisa berbentuk jar majrur. Qala al-musannif wa yaqau jumlatan khabariyatan murtabitatan bil wawi wad dhamiri au bid dhamiri faqat au bil wawi faqat au bil wawi. Berikutnya, hal juga bisa berbentuk jumlah. Kalau tadi adalah hal mufrad, kainan itu mufrad, artinya kata satuan kata. Nah, sekarang hal juga bisa berbentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang penting harus jumlah khobariyah, bukan insya'iyah. Harus jumlah khobar. Murtabitotan, memiliki robit, harus ada robitnya. Cuma robit dalam masalah hal ini
lebih longgar daripada robit dalam masalah khobar, naat, dan juga mausul, dan juga silah. Aid ini, robit sama aid itu sama. Semuanya harus punya aid supaya jumlahnya nggak menjadi ajnabiyah. Hal bisa berbentuk jumlah, tapi dia harus punya robit alias punya aid, harus ada domir aidnya. Tapi aidnya hal itu lebih luas. Aidnya itu ada 3. Bil wawi wad domir, wawu plus domir, atau domir saja atau wawu saja. Nah, kalau dalam khobar nggak boleh wawu tok, harus domir. Mausul juga gitu. Tapi kalau dalam hal bisa wawu tok, karena wawunya wawu haliyah. Karena wawunya wawu haliyah, makanya dia bisa menjadi robit. Aslinya robit itu domir, nggak bisa selain domir. Nahwu kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Orang-orang yang mereka itu keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka berjumlah ribuan. Wa hum ulufun, hum sebagai mubtada, ulufun khobar, jumlah mubtada khobar sebagai hal dari domir pada kharaju atau him sama. Robitnya adalah wawu, wa, sama domir hum. Punya 2 domir. Ini punya 2 robit. Au bid domiri faqat, atau robitnya itu bisa cuma domir saja, di mana domir itu adalah asal dalam robit yang mengikat antara jumlah satu dengan sebelumnya supaya enggak menjadi melebar, supaya enggak menjadi ajnabiyah. Nahwu ihbitu ba'dukum li ba'din adu. I'rab man. Ihbitu fi'il apa? Fi'il amr, fa'ilnya domir hum atau domir apa? Hum. Antum. Terus ba'dukum sebagai ba'du sebagai khabar dari mubtada. Ba'dukum mubtada, kum sebagai mudhof ilaih. Li ba'din muta'alliq kemana? Muta'alliq ke adu. Li ba'din itu muta'alliq ke adu. Terus aduun sebagai khabar dari ba'dukum. Nah, jumlah ba'dukum aduun li ba'din aslinya gitu. Aslinya itu ihbitu ba'dukum aduun li ba'din. Ini ilmu baru yang belum saya terapkan kepada anak-anak, adalah ilmu mengembalikan susunan kata secara rutbahnya. Baru mau tak, insya Allah mau tak ajarkan ke kawan-kawan nganjuk sama anak-anak i'rab. Latihan nyusun, ngembalikan susunan kata secara rutbah. Kayak gini tadi, ihbitu ba'dukum aduun li ba'din, aslinya gitu. Nah, jumlah ba'dukum aduun mubtada dan khobar ini fi mahalli nasbin sebagai hal dari domir yang ada pada ihbitu. Turunlah kalian dalam keadaan sebagian kalian musuh bagi sebagian yang lain. Karena kalau ada jumlah ini kan ba'dukum li ba'din adu, ini kan jumlah mubtada kan. Nah, jumlah itu dilihat dia ada i'rabnya atau enggak. Kalau enggak ada i'rabnya selesai. Kalau ada i'rabnya apa? Nah, terkait dengan belakang sebelumnya apa enggak. Au bil wawi, atau robitnya cuma wawu atau wawu hal. Enggak usah ada domir, enggak apa-apa. Pakai jumlah ajnabiyah enggak apa-apa, karena sudah dirobiti pakai wawu haliyah. Karena tujuannya untuk menjadi hal saja. Nahwu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Di Rob Mbak Ani. Mana Mbak Ani tau?
Nanti Pak Ni. Sing edan. Piro Pak Ni? Ono to? Ketara ngene iki ngandalno ngisore niku wis. Mun dikon ngirap dhewe kok. Nah ini kapan pintere dikek irop barang niki. Sajane disolasi Pak iki ngare bodoh iki. Kampa Pakmu Mam. Wis ana irope kok ditakokno jare. Iya. Aku gak moco, gak masih aku. Ya wis apa ngono. Engko tak gekno contoh dhewe apa ngene kesuwen. Baik, lain akalahu. Tapi nek apa maca irope ini kira-kira paham insyaallah. Oke dijelasno. Lain. Lam adalah jawab posam. In huruf syarat, akalahu fi'il madhi. Hu sebagai maf'ul bih, dhi'bu sebagai fa'il. Wa nahnu usbah, nahnu sebagai mubtada, usbah sebagai khobar. Nah ini nggak ada robitnya sama sekali. Seandainya Yusuf itu dimakan oleh serigala dalam keadaan kami ini kuat, jumlah kami ini kuat, ini ajnabiyah, nggak ada hubungannya dengan serigala, juga nggak ada hubungannya dengan Yusuf, tidak ada hubungannya dengan Yusuf. Maka ini sebenarnya jumlah ajnabiyah, ini jumlah asing. Cuma ada robit wawu yang mengikat, karena butuhnya di sini nggak butuh balik ke diep atau balik ke hu, butuhnya sekedar supaya kita tahu ini sebagai hal gitu loh. Seandainya Yusuf itu dimakan oleh serigala dalam keadaan kami kuat, maka jumlah nahnu usbah, apa ini loh? Nahnu usbah itu jumlah jatuh setelah ma'rifah dhi'bu. Maka ini sebagai hal. Ini hal kemana? Sahibul halnya mana? Bisa ke dhi'bu, bisa ke Yusuf. Bebas ini. Dimakan oleh serigala. Serigala itu dalam keadaan sedang ada kami yang kuat, atau Yusuf dalam keadaan tak pantau, diawasi oleh kami yang kuat. Bisa balik kepada dhi'bu, bisa balik kepada hu, halnya sahibul halnya di sini. Maka ini cukup pakai wawu saja. Beda dalam masalah khobar. Khobar nggak bisa pakai wawu tok, harus pakai domir. Demikian juga sila, demikian juga naat. Kalau syari qauluhu jumlah ay ismiyah au fi'liyah. Jumlah ini bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Fayuh kamu ala mahalliha bin nasbi. Maka dihukumi mahalnya jumlah fi mahalli nasab, karena nggak bisa nasabnya ini nggak bisa langsung kena, tapi kena mahalnya. Wa qaulu khabariyah, khabariyah itu apa? Ay muhtamilatan lisidqi wal kadhibi fi dzatiha. Definisi jumlah khabariyah itu adalah jumlah yang masih memungkinkan untuk dibenarkan atau didustakan. Fi dzatiha, kembali kepada berita itu sendiri. Maksudnya nggak perlu melihat mukhbirnya, nggak perlu melihat yang memberitakan. Itu definisi khabariyah. Jadi fi dzatiha ini untuk mengeluarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, itu jelas nggak bisa la yahtamilu illa sidq, nggak bisa muhtamil kadzib. Tapi nggak itu, fi dzatiha itu membahas khabarnya.
bisa diiyakan atau ditidakkan. Alamat taqaddama fi babil mausul, sesuai yang terdahulu dalam pembahasan mausul. Wa qawluhu murtabitatan ila akhir ay annal jumlata idza waqa'at halan fala budda laha min rabitin yarbituha bi sahibil hal. Jumlah itu kalau jatuh menjadi hal, maka harus ada robit, pengikat yang mengikatnya dengan sahibul hal supaya enggak menjadi ajnabiyah. Karena kalau menjadi ajnabiyah nanti enggak nyambung. Immal wawu wad dhamiru ma'an, bisa jadi robit tadi itu berupa wawu dan dhamir dua-duanya, litakwiyatir robit. Kenapa kok dikatakan dua-duanya? Supaya robitnya kuat. Semakin banyak robit semakin kuat. Sehingga kita katakan robitnya itu dhamir plus wawu, sangat kuat. Au ahadihima, au ahaduhuma, atau salah satu saja juga cukup. Wawu tok bisa, dhamir tok bisa. Famithalur rabti bihima ma'al jumlatil ismiyati ma dzakarul musannif. Contoh robit dengan dhamir dan wawu pada jumlah ismiyah adalah apa yang disebutkan musannif. Wa nahnu usbah, atau wahum ulufun. Wahum ulufun. Kalau wa nahnu usbah itu wawu saja, enggak ada dhamir yang kembali. Wahum ulufun itu. Fa inna jumlata wa ulufun jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun minal wawi fi kharaju. Maka hum ulufun adalah jumlah ismiyah yang menduduki tempatnya nasab karena hal dari wawu pada kharaju. Warabitu bainal hali wa sahibihi al wawu wa dhamir, dan yang mengikat antara hal dan sahibul hal adalah wawu dan dhamir. Wa mithalu dzalika mal jumlah fi'liyah, contoh robit wawu dan dhamir pada jumlah fi'liyah, qauluka jaa Zaidun wa qad qama abuhu. Telah datang Zaid dan sungguh telah berdiri bapaknya. Fa jumlatu wa qad qama abu halun min Zaid wa hiya murtabitatun bil wawi wad dhamiri fi abuhu. Wa mithalur rabti bid dhamiri faqat mal ismiyati ma dzakar musannif. Kalau contoh rabat dengan dhamir tok sama jumlah ismiyah, contohnya yang sudah disebutkan musannif. Fa jumlatu ba'dukum li ba'din adu jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun minal wawi fi ihbitu wa hiya murtabitatun bid dhamiri faqat wa huwal kaf. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah itu ba'dukum kum. Dhamir kaf. Ihbitu kan dhamirnya antum. Nah, robitnya ya kum ini ba'dukum li ba'din adu. Wa mithalu dzalika mal fi'liyah, contoh robit pakai dhamir tok pada jumlah fi'liyah, qauluka jaa Zaidun lam yadhak. Telah datang Zaid dalam keadaan dia tidak tertawa. Fa jumlatul lam yadhak, jumlah ini jatuh setelah Zaid. Zaid ma'rifah, maka dihukumi hal. Wa hiya murtabitatun bid dhamiril mustatiri fi yadhak faqat. Wa mithalur rabti bil wawi faqat mal jumlah ismiyah ma dzakarul musannif. Robot kalau pakai wawu tok bersama dengan jumlah ismiyah, yaitu yang disebutkan oleh musannif. Fa inna jumlata wa nahnu usbah jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun min adz-dzibi wa hiya murtabitatun bil wawi faqat wala madkhala. Wa nahnu usbah adalah jumlah ismiyah menduduki tempat nasab hal dari dhi'ib. Bisa dari Yusuf juga bisa, dari dhi'ib juga bisa, tapi yang paling dekat adalah dhi'ib. Wa hiya murtabitatun bil wawi faqat. Di sini hanya robitnya hanya wawu tok. Wala madkhala, dan tidak ada urusan. Wala madkhala, enggak ada ikut campur. Untuk nahwu di sini, loh ini kan ada dhamirnya. Nahnu enggak ada urusannya apa-apa karena nahnu itu dhamir lain. Nahnu bukan dhamirnya dhi'ib. Nahnu enggak, bukannya dhamirnya dhi'ib. Wala madkhala li nahnu fir rabat. Nahnu enggak ada urusan dalam masalah rabat di sini. Kenapa? Li adami audi ila sahibul hal. Karena dia enggak kembali kepada sahibul hal. Sahibul halnya dhi'ib. Nahnu bukan dhi'ib. Maka ini enggak bisa dikatakan sebagai dhamir robit, sehingga robitnya cuma wawu tok. Wa mithalu dzalika ma'al fi'liyah, kalau ingin jumlah fi'liyah contohnya adalah jaa Zaidun wa qad qama Amrun. Nah, ini jumlah ajnabiyah. Telah datang Zaid dan sungguh Amr itu telah berdiri. Bahas Zaid kok tiba-tiba melebar ke berdirinya Amr. Tapi ini enggak apa-apa. Kenapa? Karena hal
itu abstrak. Keadaan itu abstrak bebas. Sehingga pakai jumlah ajnabiyah pun boleh. Yang penting sudah ada robitnya berupa wawu haliyah. Dengan itu kita tahu bahwasanya jumlah qad qama amrun, walaupun dia secara zahir itu ajnabiyah, jumlah asing, tapi kita tahu itu adalah hal dari kedatangannya Zaid. Dari Zaid itu kedatangannya, pas Zaid datang, itu Amr itu sudah berdiri. Itulah keadaan datangnya Zaid. Gitu. Maka hal itu abstrak, hal itu bebas. Berbeda dengan khobar. Kalau khobar kamu membicarakan Zaid, ya nggak boleh membahas lain. Zaidun qad qama amrun. Zaid itu adalah Amr telah berdiri. Nggak nyambung. Berbeda dengan hal. Hal walaupun bahas sesuatu yang umum tetap nyambung. Karena apa? Karena hal itu cuma keadaan. Saya datang dan mangga itu sudah roboh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena hal itu umum, hal itu bisa apa saja, keadaan itu bisa apa saja. Maka fa jumlatu wa qad qama amrun halun min zaidun wa hiya murtabitatun bil wawi faqat. Enggak ada dhamir di sini. Ini macam-macam hal. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.